Shalom, selamat bertemu kembali di dalam channel YouTube saya, mengajar tentang asas pengajaran tentang sifat-sifat Allah. Dan kali ini kita akan belajar topik yang baru, yaitu Allah Maha Kasih. Allah Maha Kasih, dan ia terbagi kepada beberapa poin. Poin yang pertama, kasih Allah. Kedua, siapakah yang dikasihi Allah. Dan poin yang ketiga adalah bagaimana kasih Allah dinyatakan. Poin yang keempat adalah keterangan lain tentang kasih Allah. Dan kelima, 4 poin saja. Poin yang terakhir adalah keterangan lain tentang kasih Allah. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya sangat berharap saya dan saudara senantiasa dalam keadaan sehat, dan Tuhan menyertai saya dan saudara di tengah-tengah pandemik yang sangat menghalang kita untuk bertemu atau beraktivitas bersama-sama di dalam kumpulan yang ramai. Dan Tuhan memberkati melalui pembelajaran kali ini, dan saya akan memulakan topik yang terbaru ini adalah Allah Maha Kasih. Poin yang pertama adalah kasih Allah. Allah adalah kasih, sangat mengasihi. Kita boleh melihat di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7, ayat 8, dan ayat yang ke-16. Saya akan membaca 1 Yohanes pasal 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Maka kalau yang tidak mengasihi, maksudnya bukan lahir dari Allah dan tidak mengenal Allah. Ayat yang ke-8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Mereka yang tidak mengasihi, mereka tidak mengenal Allah, karena Allah itu kasih. Ayat yang ke-16 mengatakan, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada dalam kasih, di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Allah bukan hanya mengasihi. Allah bukan hanya mengasihi, tetapi Allah juga kasih, penuh kasih. Kasih adalah sifat Allah. Kasih adalah sifat Allah. Segala kasih berasal dari Allah, yaitu kasih yang suci. Biasanya manusia kadangkala mereka mengasihi karena ada sesuatu yang terbuku atau ada di dalam hatinya, yang untuk mendapatkan sesuatu imbalan atau faedah atau keuntungan. Namun kasih Allah adalah kasih yang suci. Maksudnya tidak ada hal-hal yang tersembunyi. Nah, saudara-saudara, ada satu persoalan. Pertanyaannya atau persoalannya, apakah kasih itu? Apakah maksud kasih itu? Ia boleh
kita membaca di dalam Yohanes 3 ayat 16 dan 17. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ke-17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Matius 5 ayat 44 mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius 5 ayat 45 mengatakan, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Karena kita mengasihi musuh kita, orang yang membenci kita, melakukan hal-hal yang membuatkan kita marah, beremosi, dan lalu kita mengasihi mereka dan berdoa buat mereka, maka kita menjadi anak-anak Bapa di sorga. Menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Kasih merindukan sentosa, keamanan, keadilan. Kasih merindukan sentosa dan sejahtera bagi orang yang dikasihi, dan bersukacita apabila hal itu terjadi atas orang yang dikasihi. Kasih adalah suatu anugerah yang hidup dan berlaku atas diri kita, yaitu kasih kepada orang lain. Kita hanya dapat mengetahui kasih yang benar apabila kita telah mengetahui kasih Allah kepada kita. Kasih Allah kepada kita dinyatakan dalam pekerjaan Yesus Kristus di kayu salib. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 sehingga ayat 8 sehingga 16. 1 Yohanes 4 ayat 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 sampai 16 mengatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ayat 11 mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Ayat 16,
Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Dan kepada kita, Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Allah adalah kasih, Allah adalah terang, Allah adalah roh. Roh dan terang adalah hakikat Allah. Tetapi kasih adalah pancaran dari hakikat Allah itu. Allah juga mengasihi dan Allah hidup di dalam suasana kasih. Dari 1 Yohanes 13, dari 1 Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini ternyata bahwa begitu besar kasih Allah kepada makhluknya, sehingga ia mau mengadakan korban yang sangat berharga untuk menyatakan kasih itu. Kasih Allah tidak pernah membiarkan dosa. Kasih Allah tidak pernah membiarkan dosa, tetapi menarik kita kepada kesucian. Kasih Allah mengadakan korban untuk menebus dosa. Karena kasih Allah, ia mengadakan korban untuk menebus dosa-dosa kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Siapakah yang dikasihi Allah? Poin yang kedua, siapakah yang dikasihi Allah? Allah mengasihi anaknya. Anaknya maksudnya Yesus Kristus. Yesus Kristus yang ada di dalam dunia pada waktu 2000 tahun yang lepas. Matius 3 ayat 17 mengatakan, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Matius 17 ayat 5, dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Lukas 20 ayat 13, maka kata Tuhan kebun anggur itu, apakah yang harus kuperbuat? Aku akan menyuruh anakku yang kekasih, tentu ia mereka segani. Dari permulaan bahkan sampai selama-lamanya, Allah terutama mengasihi anaknya. Yohanes 17 ayat 24 mengatakan, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ini adalah kata-kata Yesus. Kasih Allah kekal. Oleh sebab itu, harus ada pribadi yang kekal untuk menyambut kasih itu. Harus ada pribadi yang kekal untuk menyambut kasih itu. Oleh sebab itulah juga harus ada lebih dari satu pribadi dalam Allah yang esa itu, yaitu 3 pribadi yang dapat saling mengasihi.
Kasih yang kekal dari Allah dinyatakan dari kekal sampai kekal kepada Anak yang kekal, yaitu Yesus Kristus. Allah mengasihi mereka yang dipersatukan dalam Anak itu oleh iman dan kasih. Allah mengasihi mereka yang dipersatukan dalam Anak itu oleh iman dan kasih. Maksudnya di sini mereka yang percaya pada Yesus Kristus, yang dipersatukan dengan Anak, dengan iman dan kasih. Dalam bagian berikut, kita akan membahas tentang Allah mengasihi umat manusia. Allah sangat mengasihi umat manusia, tetapi terutama sekali Ia mengasihi mereka yang ada di dalam Kristus. Maksudnya di sini, setiap orang yang ada di dalam Kristus, yang percaya pada Yesus Kristus, Allah sangat mengasihi mereka. Kasih Allah kepada orang yang ada di dalam Kristus sama dengan kasih-Nya kepada Kristus sendiri. Anda boleh membaca Yohanes 17 ayat 23. Allah telah mengasihi kita sebelum kita mengasihi Kristus. Maksudnya di sini, sebelum kita ada keinginan untuk mengasihi Allah, Yesus Kristus, Allah sudah terlebih dahulu sudah mengasihi kita, yaitu sebelum kita ada di dalam Kristus. Maksudnya sebelum kita percaya Yesus Kristus. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 mengatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu sudah mengasihi kita. Yesus Kristus ada di dalam pusat kasih Allah. Pusat kasih Allah lalu menarik kita kepada tempat itu dan menetapkan kita di situ agar kita juga mengalami kasih Allah Bapa sama seperti Ia telah mengalaminya. Allah mengasihi segenap isi dunia ini. Allah mengasihi segenap isi dunia ini dan setiap orang di dalam dunia ini. Anda boleh membaca Yohanes 3 ayat 16, saya sudah baca tadi. 1 Timotius 2 ayat 4, 2 Petrus 3 ayat 9. Allah mengasihi orang berdosa. Allah mengasihi orang berdosa, orang kafir atau orang yang belum percaya. Bahkan Allah juga mengasihi orang-orang yang mati di dalam dosa. Allah juga mengasihi orang-orang yang mati di dalam dosa. Anda boleh juga membaca di dalam Roma pasal 5 ayat 6 sehingga 8, Efesus 2 ayat 4 dan 5, Yehezkiel 33 ayat 11. Akan tetapi kasih Allah kepada orang berdosa tidak sama dengan kasih Allah kepada orang yang di dalam Kristus. Maksudnya ada perbedaan. Di dalam Kristus lebih tinggi kasih Yesus berbanding orang yang berdosa, yaitu mereka yang percaya pada Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 21 dan 23, Yohanes 17 ayat 23, Roma 8 ayat 30 sampai 39. Allah rindu agar orang berdosa diselamatkan. Allah rindu agar orang berdosa diselamatkan. Bahkan orang yang belum percaya, Allah sangat rindu untuk mereka mengenali dan percaya pada Yesus Kristus. Dan ini merupakan bukti bahwa Allah mengasihi mereka. Di dalam Lukas 15 ayat 7 sampai 10, Anda boleh membaca ini. Semua ini dilukiskan dengan seorang bapa yang mengasihi anaknya. Bapa itu sangat mengasihi anaknya yang baik, tetapi bapa itu juga mengasihi anaknya yang memboros atau menghabiskan harta pembahagian yang dibahagikan kepadanya, dan mengasihi anaknya yang tidak menggunakan harta bahagiannya tetapi memboroskan dan berlaku jahat.
Jadi saudara-saudara, Allah sangat